Uang sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Dan kita membutuhkannya untuk segala hal. Kita butuh uang untuk makan, minum, istirahat, kesehatan, nongkrong, pacaran, sekolah, jalan-jalan, dan masih banyak lagi. Walaupun seberapa pentingnya uang, tapi bagi sebagian orang, mengejar uang justru jadi obsesi yang bahkan mempengaruhi perilaku dan kebahagiaan mereka. Jadi video ini kita akan membahas 7 cara bagaimana uang mengendalikan hidup kita dan bagaimana cara mengatasinya. Halo, apa kabar semuanya? Aku Erik, financial behaviorist pertama dan satu-satunya di Indonesia. Salah satu caranya adalah melalui intimidasi keuangan. Orang yang kurang familiar maupun yang nggak ngerti tentang uang akan kesulitan dengan konsep keuangan tertentu. Kadang-kadang mereka coping dengan menghindari segala urusan keuangannya. Idealnya kan, kita harus bayar tagihan kartu kredit sebelum tanggal jatuh tempo. Tapi banyak orang yang nggak mau baca tagihan kartu kreditnya karena takut dengan nilai tagihannya. Sehingga mereka terkena denda keterlambatan dan bunga kartu kredit. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan tahun 2022 oleh Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia ada di level 49,68%, yang artinya ada sekitar 50% penduduk yang nggak ngerti, dan mereka lebih berpeluang melakukan kesalahan atau sama sekali nggak melakukan apapun atas keuangannya. Kabar baiknya, intimidasi dapat diatasi dengan cara yang sederhana, yaitu awali dengan langkah kecil. Dan secara bertahap tingkatkan literasi keuanganmu. Karena melalui riset dan belajar mengenai dasar budgeting, kredit, utang, dana darurat, dan konsep lainnya akan membantumu untuk mengambil alih kendali atas keuanganmu. Salah satu kesalahan terbesarku yaitu nggak berinvestasi sejak umur 20-an. Alasan utamanya, karena proses melihat nilai investasinya bisa turun membuatku takut dan terintimidasi. Aku nggak tahu harus bikin apa, dan bagaimana pula caranya. Lalu aku juga dengar cerita orang lain, bahwa investasinya bisa habis hilang begitu saja. Jadinya aku tunda dulu lah. Tapi seandainya aku berani menghadapi ketakutan itu dan mencoba mendidik diriku sendiri, aku bakalan bisa belajar lebih dini bahwa memulainya nggak sesulit yang kukira. Money shame menjadi penghalang yang bisa mencegah orang membuat perubahan positif. Saat orang merasa malu dengan keuangannya, mereka kadang-kadang menderita dalam diam dan nggak mencoba mencari bantuan. Money shame diawali oleh rasa malu. Seseorang yang nunggak bayar tagihan mungkin menghindar nanya ke kreditornya tentang kesulitannya. Atau juga menghindar mencari bantuan orang lain. Karena mereka mungkin khawatir akan dihakimi atau dianggap nggak bertanggung jawab. Jadinya mereka nggak melakukan apapun dan justru menggali lubang yang lebih dalam. Solusinya yaitu dengan mengingat bahwa kamu nggak sendirian. Banyak orang yang berjuang dalam kesulitan keuangan pada suatu musim tertentu dalam hidup mereka. Berbagai hal akan terjadi di luar kendalimu. Jadi, walaupun kamu bertanggung jawab dengan keuanganmu, melakukan segala sesuatunya dengan benar, dan sesuai dengan kemampuan terbaikmu pun, kadang-kadang kamu masih akan berhadapan dengan masalah keuangan. Kabar baik buat kita semua, sekarang sudah ada aplikasi wealth management yang namanya Pina. Aku sudah taruh link downloadnya di bawah. Melalui Pina, kamu bisa menggunakan jasa konsultasi dengan Certified Financial Planner untuk membuat financial plan demi meraih tujuan keuanganmu, apalagi untuk mencari solusi atas masalah keuanganmu. Selain itu, kamu juga bisa gunakan link registrasi di bawah untuk mendapatkan kesempatan konsultasi gratis selama 30 menit untuk curhat tentang keuanganmu. Mengukur self-worth dengan uang atau barang yang dimiliki dapat menimbulkan perasaan selalu berkekurangan, insecure, dan ketidakpuasan. Bayangkan seseorang yang terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain berdasarkan harta bendanya. Pada akhirnya, orang itu mungkin merasa dirinya serba kekurangan kalau nggak punya pakaian branded terbaru, gadget terbaru, ataupun mobil keluaran terbaru. Situasi ini sangat berbahaya karena membandingkan diri yang dilakukan terus-menerus bisa secara perlahan membuat seseorang kehilangan harga diri dan sekaligus menciptakan rasa persaingan dengan orang lain. Seperti kata pepatah, di atas langit selalu ada langit. Kenyataannya nggak peduli seberapa banyak uang yang kamu punya atau berapa banyak barang yang kamu beli, akan selalu ada orang yang punya lebih darimu. Kamu nggak akan pernah merasa puas kalau kamu selalu berjuang untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Solusi untuk lepas dari situasi ini yaitu dengan benar-benar mengalihkan fokusmu keluar dari yang namanya materi. Jadi daripada mengukur self-worth-mu dengan saldo rekeningmu atau barang yang kamu punya,
Fokuslah pada relationship, hobi, personal growth, atau apapun dampak positif yang kamu berikan pada orang di sekelilingmu. Mitos gue nggak butuh budget merupakan kesalahpahaman yang menyebabkan orang mengabaikan salah satu tools paling ampuh untuk meraih financial freedom. Sebagian orang keliru meyakini bahwa budgeting hanya untuk orang yang mengalami kesulitan keuangan, atau budgeting hanya untuk orang yang income-nya kecil. Itu masalah total. Budgeting lebih dari sekedar mengelola sumber daya yang terbatas. Dan nggak hanya untuk orang-orang miskin, tapi juga untuk setiap orang. Semua orang yang mau mengendalikan keuangan mereka, daripada uang yang mengendalikan mereka. Budgeting adalah tentang memahami kemana uangmu pergi, apa saja pengeluaranmu, membuat keputusan keuangan yang ada tujuan dan manfaatnya, tentang bagaimana membelanjakannya, dan merencanakannya untuk masa depan kehidupanmu. Contohnya, seseorang yang gajinya lumayan gede dan nggak pernah khawatir dalam memenuhi kebutuhannya. Dia mungkin berpikir nggak butuh budget karena punya cukup uang untuk menanggung semua pengeluarannya. Tapi di sisi lain, dia mungkin hanya punya sedikit tabungan dan punya hutang kartu kredit yang hanya dibayar minimum payment setiap bulannya karena overspending untuk membeli barang-barang yang nggak diperlukan. Sedangkan orang yang gajinya lebih kecil mungkin punya banyak tabungan dan nggak punya utang kartu kredit karena dia benar-benar melacak semua pemasukan dan pengeluarannya. Intinya, berapapun penghasilanmu, budgeting merupakan tools yang ampuh untuk membantumu meraih tujuan keuanganmu dan kehidupan yang kamu inginkan. Jebakan pilihan antara uang atau waktu sudah menjadi kesulitan banyak orang, yaitu perjuangan terus-menerus antara memprioritaskan aktivitas menghasilkan uang daripada waktu luang. Ada banyak orang yang jatuh ke dalam jebakan ini karena mereka berpikir semakin banyak aku bekerja dan semakin banyak uang yang aku hasilkan, maka aku akan semakin bahagia. Tapi segalanya nggak selalu berjalan seperti itu. Sialnya pendekatan ini kadang-kadang jadinya bikin burnout, stres, dan kesel. Inflasi mendorong biaya hidup menjadi lebih tinggi sehingga seolah-olah nggak ada pilihan lain. Kita harus bekerja lebih banyak, seperti mengerjakan banyak side hustle untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi ada perbedaan antara bekerja lebih banyak karena keharusan dibandingkan dengan karena kamu salah prioritas. Kamu harus bisa menemukan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi atau work-life balance biar nggak terjerumus ke dalam jebakan itu. Selanjutnya, jebakan totalitas atau nggak sama sekali sudah menjadi rintangan yang dihadapi banyak orang saat mereka menyerah dari tujuannya. Karena ada kemunduran ataupun keterbatasan yang membuat nggak bisa action sesuai rencana. Mungkin seseorang punya tujuan melunasi utang kartu kredit dengan membayar lebih banyak setiap bulannya. Tapi ternyata beberapa minggu kemudian terjadilah sesuatu yang membuat ada pengeluaran tak terduga sehingga rencananya jadi tertunda. Dalam skenario ini, action terbaik yang bisa mereka lakukan adalah mengatur ulang rencana mereka dan melanjutkan pembayaran cicilannya. Tapi sebaliknya, mereka melihat situasi ini sebagai suatu kekalahan dan menyerah. Jebakan ini bisa pelan-pelan memasuki aspek keuangan yang lainnya seperti menabung untuk masa pensiun maupun menabung dana darurat. Sebagian orang bisa kewalahan dan berhenti berusaha karena mereka merasa nggak ada kemajuan yang nyata. Atau karena target tujuannya terasa semakin nggak terjangkau. Solusinya yaitu kita perlu mengutamakan adanya proses daripada kesempurnaan. Daripada berkecil hati karena adanya kemunduran, fokuslah untuk secara konsisten melakukan improvement kecil dari waktu ke waktu. Penting juga untuk memaafkan diri sendiri jika ada kesalahan yang kamu buat. Semua orang pernah melakukan kesalahan, dan kemunduran adalah bagian normal dari perjalanan hidup. Jadi, daripada kamu hanya menyalahkan diri sendiri, mendingan belajarlah dari kesalahanmu dan gunakan itu sebagai motivasi untuk terus berproses, bergerak maju. Cinta uang adalah akar segala kejahatan. Memang benar uang adalah tools yang memberi kita sarana untuk menghidupi diri sendiri dan keluarga kita, serta untuk mendapatkan kebutuhan dan keinginan. Kita akan jadi serakah kalau uang dijadikan yang terpenting dalam hidup kita. Keserakahan bagaikan jurang maut yang gak ada lantai dasarnya. Karena begitu seseorang mulai jadi serakah, maka orang itu gak akan pernah merasa puas. Keserakahan membuat orang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Lagi dan lagi, orang serakah akan mengutamakan uang di atas segalanya, termasuk relationship, bahkan mengorbankan orang terdekat, keluarga, dan dirinya sendiri. Orang yang serakah akan melakukan apa yang gak etis atau bahkan ilegal dengan dasar alasan logis versi mereka sendiri.
Cara terbaik untuk menghindari mental cinta uang adalah dengan menyadari bahwa uang hanyalah sebuah tools, alat, atau kendaraan. Oleh karena itu, meskipun penting untuk menetapkan financial goals dan berusaha meraihnya, penting juga untuk memprioritaskan aspek-aspek lain dalam kehidupan. Jadi, daripada mengejar uang, fokuslah untuk menggunakannya sebagai sarana untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Kalau kamu sudah siap untuk mengambil alih kendali atas keuanganmu, klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-temanmu. Sekalian tulis komen apa pendapatmu tentang informasi di video ini. Thanks and see you in the next video.